lah untuk ya, ini. pemanasan. Iya, nggak apa-apa ya. Hai Samuel, gimana Samuel? Kira-kira apa keberatanmu tentang Tritunggal Samuel? Iya, Lae, singkat saja. Enak kalau bicara dengan Lae ya. Jadi Oneness Pentakostal itu berdasarkan dari Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Di dalam kepercayaan kami, pemahaman saya, bahwa Allah itu berteofani karena dia adalah roh yang tidak konkret. Dia bisa menjadi apa saja. Nah, dalam keteofanian dia ini tidak dinyatakan 3 pribadi. Ya, untuk lebih jelasnya kata pribadi kita kaji dulu dalam bahasa Inggrisnya apa, dalam KBBI-nya apa. Nah, jadi keesaan Allah ini ketika dia hadir ke bumi itu tidak menghilangkan sosoknya yang ada di sorga. Saya ambil contoh ya, dalam sebentar saya buka dulu ayatnya biar cepat ini. Mana tadi ayatnya? Bentar ya, Le ya. Ini penting sekali biar Le tahu. Ya. Bicara. Itu di kitab Kejadian. Kejadian 34 ayat 5. Saya bacakan lah ya. Kejadian 34 ayat 5 dan 6. Ini kata Tuhan huruf besar semua, saya langsung ganti jadi Yahweh. Supaya kata Tuhan tidak menginterpretasikan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Tapi saya langsung ganti dengan bentuk proper name-nya. Turunlah Yahweh dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Yahweh. Ayat 6, berjalanlah Yahweh lewat dari depannya, dan berseru Yahweh, Yahweh Allah penyayang dan pengasih. Halo? Mana ini kok hilang? Suaranya kok hilang? Wah, macet dia. Halo, Sam. Macet. Halo. Kok jadi membatu nih Bang Samuel? Membatu dia. Karena apa tuh? Awas kau jangan membatu, nanti disembah Hidayah Mulad Channel. Suara saya kedengaran udah? Sudah? Tunggu sebentar. Oke. Hidayah Mulad Channel si Sam katanya jadi membatu. Jangan kau jadi batu, aku bilang nanti kau disembah Hidayah Mulad Channel. Nggak, gue lempar batu, gue pakai lempar Bang Rudi. Iya, oke, lanjut, silakan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi Yehova menurut apa pembacaan yang saya akan bacakan dari Kejadian berapa? Keluaran 34 ayat 5. Coba baca situ. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Si HMC ada ayat enggak? Keluaran tunggu aku share screen. Keluaran berapa? Keluaran berapa? 34 ayat 5. 345. Jadi 34 ayat 5. 34 ayat 5. Mantap nih. Saya suka nih ayat 5 nih. Ya. Suara saya udah kedengaran ya? Bagus. Ini aku share screen aja ya. Ini udah. Cocoknya itu, Le. Ya. Ini Yahweh memang Tuhan kan? Karena Tuhan yang kecil itu ada Tuhan sebenarnya. HMC dia meneng wae. Ojo ngomong nang koyo ngono, Mas. Mudeng wae. Oke. Lagi keluaran ini Bapak tadi ngomong Jawa nih. Ya, 35 ya wes. 34 dulu. 34. Ya, ayo dibaca. 34 ayat 5 ya. Ya. Oke, jenenge nang kono Yahweh ya. Jadi turunlah. Ya wes. Tak bacakan ya. Turunlah Yahweh dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Yahweh. Aku arep takon karo kowe. Bentar ya. Di situ dikatakan turunlah Tuhan dalam awan. Dalam awan artinya Tuhan ada di awan itu atau bagaimana? Coba jelaskan, aku agak ragu melihat apa ini persepsinya. Coba. Oke, di dalam kisah-kisah Ibrani yang turun dalam awan itu pasti Yahweh. Tiang jangan awan, dihilangkan itu ayat. Tunggu, si AMC ini langsung menghilangkan ayat. Ini punya aku aja di share screen-nya AMC biar jelas besar dia tulisannya. Ayo di share screen punya aku aja AMC. Halo. Oke, sudah. Jadi kata turunlah Yahweh dalam awan itu benar-benar dari awan dia turun, sama seperti Yesus terangkat dengan awan-awan. Nah, jadi dalam kisah-kisah Ibrani kalau
Kalau Lae berkata Sebentar. Berarti Tuhan diselubungi awan gitu. Atau Bisa. Tuhan turun berbentuk awan. Enggak, Tuhan diselubungi awan. Diselubungi awan, ditutup awan gitu ya. Ditutupi awan dan dia mengendarai awan, berdiri di atas awan. Bertahtakan awan. Kalau berdiri di atas awan nanti tidak masuk dengan Keluaran 33. Siapa melihat Betul. aku akan binasa katanya. Berarti tidak di atas itu awan nanti dulu. dong. Nanti dulu Tidak lah di ya. atas awan. Nanti dulu. Sebentar. Berarti di dalam awan, terkurung awan gitu ya. Sebentar lah ya. Kita silakan. jangan lari ke situ dulu. Ketika karena tidak ada kalimat turun Tuhan dalam awan, harus kita perjelas biar jelas. Sebentar. Ketika Yehova berkata tidak ada manusia yang dapat hidup memandang wajahku. Maka ketika manusia bisa memandang wajahnya seperti Yakub bergumul dengan Allah, itu adalah keteofaniannya. Oke, bukan ke 100%-an kealahannya. Oh, Saya sebentar. lanjutkan dulu ya. Tunggu sebentar. Aneh juga saya lihat bahwa Yakub bergumul dengan Allah, maksudnya melawan Allah gitu, bergelut. Iya, coba baca ayatnya di situ. Tapi nanti jadi melebar kita dari Keluaran 34 ayat 5. Sebentar, itu asik juga itu dengan si Yakub. Nanti kau yang jadi kau yang bikin. Sudah. Oke, cobalah buka ayatnya. Kira-kira. Cobalah, ya wujudnya manusia lah. Oh, berarti Allah jadi manusia. Iya, jadi begini lah, saya jelaskan dulu lah ya. Di Alkitab silakan. di Alkitab LAI lah, kata manusia itu diterjemahkan dari 3 kata Ibrani yang berbeda. Inilah kesalahannya LAI di sini. Maka ketika dikatakan, tunggu dulu, saya tertarik itu. Jadi Tuhan menjadi manusia, ya kan? Maka bertemulah manusia itu dengan Yakub. Setelah bertemu bergelutlah mereka. Nah, sekarang manusia itu bisa dilihat Yakub. Kan bisa memukul lagi. Bisa memukul lagi. Ya. Berarti yang mau saya tanyakan di situ, berarti kamu percaya bahwa Allah bisa jadi manusia ya? Iya. Oke, itu aja dulu pertama ya, silakan. Tapi jawaban saya nanti layak jadi salah tafsir karena manusia di sini bukan pakai tafsir. Enggak, begini, saya jelaskan dulu. Karena kata manusia di sini bukan pakai kata ish. Dalam bahasa Ibrani itu kata manusia itu dari 3 kata. Yaitu pertama Adam, Alef Dama, kedua Anowon, ketiga itu ish. Nah, yang sama Yakub itu apa itu? Adam, Alef Dama atau yang pakai manusia yang sama Yakub itu adalah Adam, Adamah, tertulis dari 2 suku kata Alef Dama, artinya rupa Tuhan dari tanah. Jadi di sini bicara mantap. Jadi di sini bicara shape-nya. Bicara shape-nya ya, desainnya ya. Tangannya 2, kakinya 2, hidungnya ke bawah, mukanya kayak orang Batak kan begitu. Nah, saya boleh tanya itu ya. Berarti Tuhan langsung jadi manusia atau ada diutus, misalnya kalau Yesus kan firman jadi manusia, atau roh jadi manusia, atau Tuhan itu langsung jadi manusia? Coba lu. Hebat ini, enak sekali. Jadi Allah itu roh lah, betul? Ya. Setuju ya? Orang Ibrani menyebut Yehova dengan El bentuk jamak, Elhim. Oh, jamak, bukan tunggal. Echad katanya siapa tadi, aku baru dengan si Palen berdebat, katanya Tuhan itu Echad. Tunggal, enggak jamak katanya. Iya, jadi Echad itu adalah satu, tetapi bentuknya adjektif, bukan nomina. Nah, kalau Yahid itu satu, tapi bentuknya nomina. Jadi dia tunggal. Sekarang ketika Allah menjadi manusia berhadapan dengan si Yakub, tolong jelaskan apanya yang jadi manusia itu? Apakah Allah itu langsung jadi manusia, atau firman-Nya, atau rohnya? Coba jelaskan dulu. Karena Allah itu roh, maka rohnya lah yang bermanifestasi menjadi rupa manusia. Di sini pakai kata rupa manusia karena di sini pakai kata Adam. Tolong dicek lagi ayatnya. Ya, tapi dia bisa bergelut, artinya bukan rupa saja, tapi memang jadi daging ya. Saya nggak bisa pastikan dia jadi daging atau enggak, saya nggak tahu. Kok nggak bisa? Saya nggak bisa jawab. Karena kan bergelut. Gini. Kalau nggak bisa disentuh kan, disentuh gini nggak kena. Memang rupa ayat. Begini, dalam substansi Allah untuk memukul dia tidak harus jadi daging. Dia bisa pakai substansi yang lain lah. Gitu. Bukan dia memukul, tetapi di situ kan Yakub yang bergelut. Iya, waktu Yakub memukul. Tapi kan Allah nendang pahanya, terpelecok. Baca dong. Ya, betul. Tapi saya jadi jangan diartikan. Ya, yang saya tertarik Yakubnya loh.
bisa bergelut sama Allah kan berarti dibuatnya gini kan bergelut. Itu berarti bagaimana itu roh jadi manusia atau coba jelaskan. Ini agak-agak apa ini agak-agak Saya menarik kan sekali. sudah jelaskan. Saya sudah Ya, luar biasa. jelaskan. Ketika Ya. jadi begini, di situ ayatnya kan bentar jangan dipotong dulu lah ya. Nanti saya nggak selesai. Jadi di situ Allah berkata, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel karena engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu ayatnya ya. Lalu ayat selanjutnya, Yakub menamai tempat itu Peniel karena dia saya tidak menanya nama-nama itu. Saya ingin tahu sebentar, ini penjelasannya jangan dipotong dulu. Sebentar. Ini penjelasannya bersambung. Sebentar, ini penjelasannya bersambung ya. Ini buat nanti layak berhadapan dengan saksi Yehova ya. Jadi di situ dia kata, nama itu kutuberi nama Peniel karena aku berhadapan muka dengan Allah dan aku selamat. Nah, kata selamat di sini adalah Yesua. Kita kembali lagi. Jadi di sini dia berhadapan muka dengan Allah. Dia melihat wajah Allah dalam bentuk manusianya. Tetapi saya tidak katakan dia daging. Oke? Tetapi pergumulan antara Yakub dengan Allah itu terjadi pergumulan itu. Ya, berarti dan Allah dalam wujud roh tapi rupanya kayak manusia bertarung dengan daging. Dan Allah kalah. Berarti siapa? Jadi yang Allah itu siapa sekarang? Yakub apa Allah itu sendiri? Masa Allah kalah? Jadi begini, Allah ketika dia kalah itu maksudnya bukan dia benar-benar kalah, dia mengalahkan diri untuk menubuatkan tentang Yakub ini. Bisa juga Allah mengalahkan diri. Baru tahu aku. Berarti surga kosong ketika Allah jadi manusia di bumi. Jangan lari ke situ dulu, dong, Lai. Kenapa enggak lari? Kita bahas satu-satu. Sebentar. Connect. Jadi Allah kalau Lai bilang di surga kosong, sebentar. Kalau Lai bilang surga kosong, boleh saya pakai ayat lain kan? Kalau surga tidak kosong, kalau Allah melayang di atas permukaan air, boleh saya pakai. Berarti ada dua ya, Allah satu di atas, baru bukan ada dua, salah. Makanya dengerin dulu penjelasan aku. Kata Yahweh disebut El bentuk jamak itu Elhim. Tapi jumlah dia tidak bisa. Bentar dulu. Allah itu tidak dua, dia tidak terhingga substansinya. Cara iya betul, Allah tidak terhingga. Iya. Halo? Hilang suaranya. Jadi Allah di dalam surga itu banyak Allah, apa satu Allah? Gimana sih? Satu Allah. Tadi kamu bilang banyak, tak terhingga. Satu Allah substansinya. Sebentar dulu lah ya, kalau saya jelaskan dengarin dulu dong. Jangan kayak kawan-kawan tadi gitu loh. Nah ya. Jadi Allah ini satu pribadi dalam bentuk substansinya yang banyak sekali. Contoh, saya ambil contoh ya. Dia itu roh. Roh tidak bisa dikatakan satu lah. Allah bisa pelajari itu di fisika. Sekarang saya ambil contoh, air. Tidak pernah minta sama orang, ambilkan saya satu air. Tapi segelas air. Ambilkan saya sekantung udara. Dia tidak bisa dikatakan yahid. Gitu ya. Berarti Allah yang kau sembah itu kayak gitu ya. Baru tahu aku kayak air, kayak ini. Oke, berarti Allah bisa dipisah. Berarti bisa kayak air kan H2O. Bisa dipisahkan oksigen, bisa dipisahkan hidrogen. Begitu kayak Tuhanmu berarti bisa dipisahkan jadi apa, bisa dipisahkan jadi apa gitu. Jadi berarti Tuhan dua itu, dong. H dengan O udah berbeda. Unsur kimianya udah beda. H hidrogen dengan oksigen udah beda. Saya jelaskan dulu lah ya. Kalau Lai mengarah bicara ke sana, nanti saya kaji dengan atom. Lai siap nggak? Siap. Dengan atom, dengan nuklir, dengan apa? Oke. Sebentar ya, atom itu dari bahasa Yunani atomos, tidak bisa dibelah. Ternyata tahun 1885 ketika Dmitri Mendeleev menyatakan tabel periodik, setelah itu Einstein membuat rumusan atom, IMC kuadrat. Lalu di tahun berikutnya, atom itu ternyata bisa dibelah dari mulai elektron, proton sama neutron. Dibelah lagi menjadi sebentar dulu. Saya nggak akan lanjutin. Oke. Sebentar dulu ya. Jadi ini dari atom ternyata bisa dibelah lagi, jadi Higgs boson dibelah lagi. Nah, ini para ilmuwan tidak tahu apakah mereka telah berakhir kepada yang terkecil, yaitu adalah roh. Jadi saya berkata berdasarkan penjelasan Alkitab bahwa Allah itu adalah suatu substansi yang dijelaskan adalah roh yang terakhir yang sudah tidak bisa lagi dibelah. Dialah yang mula-mula.
Dialah yang Nah. mula-mula begitu. Nah, sekarang bagaimana Allah menjadi manusia tadi? Bergelut Kalau dengan Allah- si Kalau Allah menjadi bergelut dengan- manusia, kamu bilang kalau kan Allah tidak tuh. Tadi tidak kalau bisa dibelah lagi kamu bilang. Sementara kalau kamu bilang Allah menjadi manusia, kalau Allah menjadi manusia, layak tanya Allah, jangan tanya saya. Loh, Ngerti? kok nggak boleh ditanya? Tadi kamu sudah mengatakan bahwa Allah Gini, itu adalah roh. Pertanyaan Maka kalau lain. menjadi manusia, artinya roh yang menjadi manusia kamu bilang. Dia dalam Iya. wujud roh, dalam wujud rupa manusia tetapi roh. Roh itu kita Iya. tahu tidak bisa dipegang. Ya kan? Buktinya si Yakub bisa memegang dan bergelut. Dan kamu Oke, bilang Allah sekarang- kalah karena Allah menyerah. Oke, sekarang saya tanya. Baru sekali Sekarang- ini saya dengar Allah kalah bergelut dengan manusia. Hebat juga ya. Loh, Tanyalah, tanya sekarang ya, begini. Sekarang saya tanya sama Lae, itu yang bergumul dengan Yakub Allah bukan? Tolong Lae jawab dulu. Kalau menurut Bible, pergumulan Yakub bukan bergelut sama orang itu. Tetapi pergumulan Yakub bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada Esau. Baca ayat sebelumnya. Maka dia berpikir, kalau aku kembali pada Esau, dia punya prajurit 400 orang, pengikut pembantunya, aku akan mati. Maka dia mau lari dari si Esau. Itulah pergumulan dia. Tetapi dia tidak lari, akhirnya kembali kepada si Esau. Dan di perjalanan dia bertemu sama malaikat. Disitulah dia bergelut dengan malaikat. Malaikat yang jadi manusia. Malaikat bisa manusia, Oke, sebentar. bisa. Banyak contoh. Sebentar. Ya, terus. Sebentar, Lae bilang di situ dia bergumul dengan malaikat ya. Ya. Oke, baca Kejadian 32 ayat 28, 29 dan 30. Coba Lae baca. Ya, setelah itu memang pengakuan dia, saya bertemu dengan Allah di situ, dengan Bapa, dengan Tuhan. Tetapi bukan Allah sesungguhnya Tuhan. Dalam artian Itu begini. tafsir, itu tafsir. Itu tidak tafsir. Itu Karena tafsir. Allah mengatakan sama Musa, barang siapa melihat aku akan binasa. Iya, kita jangan usah lari ke situ dulu. Gitu, itu kan keteofanian. Itu kan keteofanian. Itu kan keteofanian. Iya, itu tafsir. Sekarang begini, sekarang Lae baca. Sekarang Lae baca. Sekarang Lae baca ayat 28. Ya, saya sudah tahu. Sebentar, baca 28 di situ. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Betul. Jadi di sini orang ini pergumulannya antara pergi meninggalkan Esau. Oh, atau itu tafsir. Itu bukan tafsir. Itu tafsir. Baca Itu tafsir. ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mana ayat sebelumnya ayat berapa? Ya baca, Mana itu ayat berapa kamu baca? 33. Baca Masa mulai jabat dari begini, 31, 32. Selesai. Loh ini kan Kalau ayat 29 28. Masa ayat sebelumnya ayat 33 lah, ini pasal, apologet apa gimana, nggak tahu ayat Alkitab. Pasal. Baca pasal sebelumnya. Itu Oke, yang mana? Kasih kejelasan dulu. Pasal Kejadian sebelumnya pasal berapa itu? 31. Kejadian Kejadian berapa itu kau baca nih? Saya tadi Kejadian 32. Baca Kejadian 31. Itu pergumulannya. Ayat berapa? Baca aja, aku harus buka dulu. Tunggu. Di sini sudah saya baca, tidak ada hubungannya pergumulan dia dengan si Esau. Kenapa tidak ada? Ada. Loh, di sini kan kembali. Di sini kan dia bergumul. Dia kan bergumul dengan sebentar, ayat 29 di situ. Sekarang saya tanya, ayat 29 di situ si Yakub tuh bergumul dengan siapa? Saya tanya. Sekarang baca kejadian kalau 32, nanti saya cari Kejadian 31. Enggak usah ke sana. Kejadian 32. Kenapa tidak ke sana? Itulah pergumulan si Yakub. Dia disuruh pulang, kau pulang kepada si Esau. Tapi dia bilang, kalau aku pulang ke sana 400 orang anggota dia takut, maka dia pergi mau meninggalkan. Sekarang udah nggak usah banyak cakap. Nggak usah banyak cakap lagi. Sekarang baca perikopnya yang ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Loh, sekarang baca sekarang kau. Oke, sekarang baca ayat 32-nya. Sekarang baca ayat 32-nya. Dia bergumul dengan siapa? Betapa hebatnya Yakub mengalahkan Tuhan. Sekarang ayat 32 dia bergumul dengan siapa? Manusia. Iya, itu ayat Alkitab. Itu ayat Alkitab. Kita tidak mempersoalkan. Kenapa? Sebentar, saya tanya. Jangan lari, saya tanya. Sebentar, saya tanya. Di situ Yakub bergumul dengan siapa? Layak kabur. Sekarang di situ, oke, sekarang saya tanya. Di dalam Kejadian 32 dari mulai ayat 22, dia bergumul dengan siapa? Silakan jawab. Memang bergumul dengan Allah, tapi pergumulannya sudah bukan selesai. itu. Bukan itu pergumulannya. Kamu baca dari mulai Kejadian 31. Dia bergumul disuruh mau pulang kepada si Esau atau pergi meninggalkan si Esau.
Oh, Itu jadi ada dua makanya kali baca ayat 10. jadi ada dua kali pergumulan. Sekarang kalau Itulah pergumulannya dengan Allah, Iya. Sekarang- contoh. sekarang dia Kamu memukul. dipin- Sekarang ayat 25-nya. Coba Contoh. sebentar. Ayat 25-nya ya. Sebentar. Sebentar Kamu dulu, disuruh sebentar Tuhan. Ya, Sebentar dulu. Kita main literal saja. Iya. saja. Anda jangan main tafsir ya. Sekarang Kejadian 32 ayat 25. Tunggu, sebentar. Kamu bilang Ah. kita literal bukan tafsir. Bagaimana kau mengatakan tidak boleh tafsir? Memang tidak boleh tafsir. Di sini ayatnya bukan untuk ditafsirkan. Di sini bukan alegoris. Siapa boleh? Siapa bilang nggak boleh? Dari mana kamu punya dasar tidak boleh tafsir? Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba kamu jelaskan Kejadian 1 ayat 2. Di mana Bapak waktu itu? Saya ingin literal buat. Sekarang tunjukkan ayatnya sama saya. Ayat firman Tuhan bisa ditafsirkan. Silakan. Loh, kamu bicara tentang manusia. Manusia membaca tentu ditafsir. Sekarang kan siapa bilang tidak boleh tafsir. Sekarang saya minta ayatnya. Ya, Tuhan memberitakan suruh menafsirkan. Silakan. Sekarang aku coba jelaskan kepada aku Kejadian 1 ayat 2. Aku mau lihat literalnya. Coba Kejadian 1 ayat 2. Dan aku buat pertanyaan. Silakan. Aduh, jadi lari-lari lah ini. Enggak. Kita membuktikan harus literal. Sekarang buktikan kepada saya Kejadian 1 ayat 2. Jelaskan kepada saya. Silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini tidak mesti ditafsirkan lah. Ini literal. Ya, kenapa nggak bisa ditafsirkan? Kalau saya Tafsirnya tanya bagaimana? kamu, roh Allah yang di situ yang mana lagi? Saya tanya, kamu menjawab. Sekarang saya bertanya. Di situ dikatakan, kenapa bumi itu gelap? Saya tanya dulu kamu, silakan. Karena terang belum ada lah. Bukankah Tuhan itu terang? Tuhan itu terang, tapi terang belum dijadikan. Berarti Tuhan tidak ada, belum ada. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu apa? Wahyu mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Kamu bilang terang belum ada. Artinya Allah belum ada. Sekarang begini. Dikatakan juga Allah itu roh. Sekarang Allah itu terang dan Allah itu roh. Setuju? Iya. Mana lebih dulu, roh Allah apa terangnya? Itulah namanya Alfa Omega. Semuanya datang. Terang Allah berada di dalam Allah. Gimana sih kamu? Iya. Makanya aku bilang, Allah berdiam di dalam terang. Sekarang gini, tenanglah dulu. Tenanglah dulu. Kan kita main tafsir sekarang. Kan kau kan mau main tafsir. Sekarang kan begini. Justru saya ingin sebentar. Justru saya nggak main tafsir ya. Kamu tidak main tafsir, maka saya ingin minta kepada kamu. Kan tidak main tafsir. Sekarang saya nggak main tafsir. Terangkan. Sekarang secara letterlek, ayat 3-nya berkata berfirmanlah Allah jadilah terang. Saya tidak bilang ayat 3, ayat 2. Sekarang begini, ya Allah itu kan roh. Kan ayat 1-nya itu kan roh Allah melayang, ya. Ayat 1. Jadi ayat terus 1 enggak ada roh Allah melayang. Ayat 2 roh Allah melayang. Ya, telah dikatakan Allah. Apakah yang melayang nggak usah ditanya. Sebentar dulu, jangan kita ke situ. Sekarang kan dikatakan Allah itu roh. Ya. Betul. Nah, Allah itu roh. Lalu di sini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bumi belum berbentuk, gelap. Di ayat 2 ini ada nggak dikatakan terang? Saya tidak mengatakan itu, maka saya tanya kamu, kenapa bumi gelap? Padahal karena tidak ada terang. Melayang-layang. Kenapa? Karena tidak ada terang. Oh, karena tidak ada terang. Iya dong, logikanya kalau gelap kan nggak ada terang, gimana sih? Loh, kok begitu? Sekarang logikanya kalau tempat itu gelap kan nggak ada cahaya, kan gitu aja. Sekarang saya tanya kamu, apakah Allah itu terang? Allah itu terang. Saya tanya, apakah Allah itu terang? Ya sudah, kalau Allah itu terang, kenapa tempat itu gelap? Oke, sekarang menurut Lai jawabannya gimana? Kalau kamu bilang letterlet, maka Allah itu gelap, maka bumi itu gelap. Nggak ada di situ dikatakan Allah itu gelap. Nggak ada di situ dikatakan Allah itu gelap. Kalau dia terang, kita bicara letterlet loh. Kalau dia terang, maka tempat itu terang. Ayat 3-nya kan berkata jadilah terang. Saya tidak tanya. Bukan begitu. Sekarang Allah itu gelap mana? Mana ayatnya di ayat 2 Allah itu gelap mana? Karena tidak terang bumi itu. Kalau Allah itu terang, maka bumi itu akan terang. Gimana Berarti sih? Allah tidak terang. Menurut kamu. Kan kamu bilang Allah terang. Menurut saya Allah itu roh.
sebentar. Menurut saya pembacaan ayat ini secara letterlek, Allah itu roh. Dia tidak membicarakan terang, tidak bicara soal terang dia itu. Tetapi ada kalimat bumi gelap. Iya. Kenapa bumi Tetapi gelap? tidak berkata terang. Berarti kalau tidak ada, kalau tidak gelap, berarti kalau gelap tidak ada terang kan begitu? Berarti kamu cabut pernyataanmu bahwa Allah itu terang. Itu dulu cabut. Loh, di mana saya mengatakan Allah itu bukan terang? Berarti Allah itu terang. Iya. Ya Tetapi udah, kan kenapa harus gelap? Ya Allah melayang kok gelap. Kalau terang, karena terang itu. Iya, sebentar dulu. Tenang dulu, Le. Kenapa saya katakan gelap? Sebentar ya. Allah itu adalah roh. Allah itu juga terang. Sekarang menurut pemahaman saya dikatakan pada hakikatnya Allah adalah roh dari mulanya. Sekarang kamu lebih sekarang parah menurut pemahamanmu. Sementara kamu melarang saya bicara tafsir. Sementara sekarang kan lain minta tafsir. Saya tidak minta tafsir. Kita bicara letterlek. Sekarang saya main letterlek ya. Saya main letterlek. Berarti Lai harus main letterlek ya. Setuju? Ya. Lai juga harus main letterlek ya. Ya. Oke. Sekarang ayat 2 di situ bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti tidak ada cahaya. Padahal Allah di situ adalah roh. Oke? Ya terus? Nah, terus? Aku mau tahu. Sekarang ya, berarti terus kamu sekarang tidak. Pertanyaan Lae. Terus apa tadi pertanyaan? Coba ulangi. Kenapa itu gelap? Apakah Allah itu Karena terang? tidak ada cahaya. Dia terang. Loh, sekarang di ayat 2, sebentar. Kan kita main literal sekarang. Lae nggak boleh standar ganda dong. Kan Lae bertanya, apakah Allah itu terang? Ini pembahasan di bumi ini bukan soal bicara terang. Di sini bicara bumi itu belum berbentuk kosong, gelap gulita, roh Allah. Lalu kenapa Lae mempertanyakan apa yang tidak sesuai dengan konteks ayat 2? Jangan Lae standar ganda. Sesuai. Kenapa aku sebut tidak standar ganda? Loh, katanya literal. Loh, katanya literal. Sekarang aku tanya kau, apakah Allah itu terang? Sekarang ayat terangnya itu kan dijelaskan di ayat 3. Saya tidak tanya itu. Apakah Allah itu terang? Berarti kalau Lae menolak, saya mengarah ke sana, Lae tidak boleh tanya Allah itu terang. Karena kalau Lae tanya Allah itu tidak terang, boleh? Allah itu terang. Karena di kitab suci dikatakan Allah itu terang. Saya tahu. Saya tahu. Sekarang ketika saya mau ke ayat 3, kenapa Lae melarang saya nggak boleh ke ayat 3? Sementara Lae boleh ke ayat yang lain. Anda standar ganda kan? Tidak standar ganda. Karena kita melihat secara literal. Kita lihat dulu Allah. Apakah Allah terang? Oh, jangan melakukan pembelaan. Kalau sama saya skakmat. Sekarang saya tanya sama Lae. Ya, boleh Lae melarang saya ke ayat 3? Ya. Betul atau tidak? Banyak saksi di sini. Iya, betul. Kamu tidak boleh ke ayat 3 karena kita sedang bicara ayat 2. Lalu kenapa Lae malah keluar jauh dari ayat 3? Kenapa Lae pakai ayat yang lain? Di mana dikatakan Allah itu terang? Jangan lari. Di Wahyu. Iya, di Wahyu. Sekarang kenapa kau boleh ke Wahyu, saya nggak boleh ke ayat 3? Loh, silakan kau ke ayat 3. Silakan. Kenapa sekarang setelah saya membuktikan bahwa Anda standar ganda, sekarang Anda membolehkan? Berarti Anda punya niat tidak baik. Berarti Anda punya niat tidak baik. Berarti Lae mempunyai. Tidak, saya tidak standar ganda. Karena kau yang mengatakan Allah itu terang. Julius, kamu mengatakan Allah itu terang. Jadi begini, Anda membuat. Apakah kau ini standar ganda sih? Menurut saya standar ganda. Oh, tidak ganda. Anda standar ganda. Anda standar ganda. Anda melanggar. Lae melanggar premis Lae sendiri. Lae melanggar premis Anda sendiri. Tadi saya mau ke ayat 3. Oh ya, ini ada saksinya. Julius tapi saksinya. Gini Bang Samuel. Penonton yang menilai. Bukan ya, ini biar penonton yang menilai sih. Anda standar ganda. Tadi saya mau ke ayat 3 tidak boleh. Standar ganda. Kau yang mengatakan Allah itu terang. Sebentar, kan ketika kau menanyakan Allah itu terang, ayatnya dari mana? Lah, kau yang menjelaskan, kau yang bilang tadi. Saya tanya yang membuat pertanyaan Allah itu terang siapa? Aku. Yang menjawab kau. Kamu bilang Allah itu terang. Ya sudah, mana ayatnya? Kok malah tadi aku suruh? Kan ayatnya di Wahyu. Loh, ntar dulu. Kan ayatnya itu kan ada di Wahyu, betul? Iya, Wahyu. Oke, kita buka Wahyu. Sekarang nggak perlu. Saya tahu, saya kumpulin Allah itu terang. Malah Yesus berubah-ubah menjadi cahaya di Getsemani. Sekarang saya katakan sama Lae. Saya kenapa tidak tanya Yesus. Kita masih bicara di apa ini dulu? Berarti maksud Lae Yesus bukan Allah. Saya tidak mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus firman Lalu Allah kenapa? yang menjadi manusia.
Bagaimana firman melihat Allah. menjadi Oke, manusia? firman Allah. Bagaimana melihat Oke. ketuhanan Yesus? Bagaimana Oke, melihat firman. ketuhanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Oke lah, Sekarang oke kita lah, bicara Hamoron. kejadian saudara. Nah, oke. Sekarang begini, sekarang begini, sekarang sebentar. kau tidak, faktanya Kau tidak jangan bisa lari, bicara. kau jangan lari, kau Aku sudah standar tidak ganda. Sekarang saya lari. mau tanya. Saya Sekarang tidak saya mau sadar tanya. Anda. Buktinya Saya mau tanya. kau berpikir juga dengan Saya mau tanya. pemikiran kan? Tidak Saya mau letterlek, tanya. kan? Saya mau Tidak tanya. letterlek. Itu dulu tidak Sebentar. letterlek. Kau akui Oh, dulu itu tuh. letterlek. Itu letterlek. Ternyata layak Allah memakai kau di bilang Wahyu. terang. Allah terang, kau yang bilang tadi. Rekaman kan diputar. kau yang tanya. Sekarang Belum rekaman kan layak yang tanya. Kan layak yang aku tanya saya tanya. jawab. Ya, Jawabannya ada di Wahyu. Di Wahyu kau bilang Jawabannya di kan? Wahyu. Kenapa Ya. ketika saya mau ke ayat 3 kau nggak kasih? Saya tidak cerita. Kamu sudah bilang, ya Allah itu terang. Kenapa ketika Allah itu rohnya melayang-layang kok gelap? Mana letterletmu? Nggak bisa. Kenapa ketika roh ayah itu melayang-layang kok gelap? Bukan roh ayah yang melayang, roh Allah. Iya, maksudku roh Allah. Itu kan kecepatan berbicara. Sekarang kenapa gelap? Bumi gelap gulita. Padahal kau bilang Allah itu terang. Ternyata gelap. Oke, jadi tolong gini, saya minta Lae. Berarti Lae sudah merubah premis, setuju? Saya tidak merubah premis. Ternyata kamu itulah yang standar ganda. Ketika aku menjelaskan Ayub. Julius, masa malah saya dituduh standar ganda lagi? Memang iya, ketika saya menjelaskan Yakub tadi, kamu Nggak ada bilang masalah Bang Samuel. Bang Rudi mau ngomong apapun, mau bilang Bang Samuel. Halo, Hidayah Mualaf Channel, diam dulu. Hidayah Mualaf Channel, diam dulu. Ya, Hidayah Mualaf Channel, diam dulu. Ketika aku jelaskan Ayub, kamu bilang harus letterlet. Maka saya buktikan apakah kamu tetap memegang teguh letterlet. Setelah saya masuk ke kejadian 1 ayat 2, kamu tidak letterlet. Bingung sendiri kamu kan? Loh, saya letterlek. Kok dituduh nggak letterlek? Oke, kita ulang. Apakah Allah itu terang? Sebentar dulu. Boleh nggak saya lari ke ayat 3? Larikan bila perlu. Nah, karena kan layak kan boleh lari-lari ke Allah itu terang. Janganlah kayak gitu. Kita kan barengan sahutannya kita ini. Iya, tetapi dalam hal ini aku harus tegas. Kalau kau tidak mempercayai Tritunggal, itu hakmu. Tetapi kita harus beradu argumen. Siapa mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Terima kasih kau sudah berani membuka diri. Tetapi yang saya mau sanggah di situ, bahwa kamu bilang semua asumsi harus letterlet. Sekarang ya tunjukkanlah. Belum lagi aku buka ayat lainnya. Iya, jadi di sini bumi belum berbentuk dan kosong. Apa perlu kudoakan dulu biar nggak batuk ini? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa gelap? Ya simpel aja, nggak usah berdebat karena terang nggak ada. Nah sekarang kan roh Allah ada di situ, ya. Kecuali ayatnya berkata Allah yang adalah terang, yang adalah roh melayang-layang di atas permukaan air. Kecuali, sebentar ya. Ini analogi saja. Sebentar, ini bukan menjelaskan doang. Sekarang bukan menjelaskan doang. Jadi sudahlah. Sebentar. Saya belum lanjut ayat ketiga. Sebentar. Nah, di sini ayat ketiga ya, berfirmanlah Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Udah, itu aja. Itu aja, literalnya begitu. Ya, sekarang aku mau tanya kau. Kau bilang tadi analogi. Kamu bilang harus letterlet. Kalau kau sudah bicara analogi, tidak ada istilah letterlet. Bukan, ini kan aku kan mau menjelaskan kepada Lae. Ya, terus kecuali yang kedua. Penjelasan aku gini, sebentar Lae. Penjelasan aku sama Lae, menganalogikan itu bukan memberi tafsir. Saya bilang kecuali ayatnya berkata. Lae ngerti nggak etimologi dari analogi? Ngerti nggak? Ngertilah. Semua kau buat misalnya analogi itu menyangkut tafsir. Oh salah. Analogi bukan tafsir. Layak masuk dulu ke KBBI. Pemikiranmu tertuang di dalam analogi. Ada yang tidak tertuang. Nggak ada analogi sinonim dari tafsir tuh nggak ada. Layak sudah kacau. Saya nggak bilang sinonim, tetapi pikiranmu tertuang di dalam itu. Setiap kau membuat analogi, pikiranmu tertuang di situ. Kan saya bilang jika ayatnya berkata bla bla bla. Apalagi kau kasih jika, artinya kau berandai-andai sesuatu yang tidak tertulis, tidak pasti.
Itu bukan tafsir, itu bukan tafsir itu. Sudahlah Itu bukan Markau, tafsir. sudahlah Syahan. Tidak Loh, ada itu. Sekarang saya sudah bacakan literalnya. Oke, Ya, sekarang Bumi kamu belum. tadi sudah- Kita kembali ya. Ya, sekarang Nah. kau sudah mengatakan bahwa itu roh Allah yang melayang-layang, bukan Allah itu sendiri. Tadi kau diingatkan, kau bilang, Loh, siapa bilang? putar ulangan, putar. Siapa bilang Allah itu roh kok saya Putar. bilang? Allah itu roh. Berarti yang melayang-layang itu Allah. Allah itu. Allah. Sekarang Allah itu. kamu, oke, berarti Allah itu gelap. Allah itu pada mulanya adalah roh. Terangnya belum ada. Tanya. Iya, berarti gelap. Pada mulanya Allah gelap. Saya nggak bisa mengatakan itu karena tidak ada ayatnya Allah pada mulanya gelap. Loh, itu kan Tidak tempat itu dikatakan. gelap. Padahal Allah Coba. melayang-layang. Coba kau jelaskan pertanyaanmu. Coba pertanyaanmu gimana? Pak, bumi masih berbentuk kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang di atasnya. Ya, Artinya kau bilang tidak ada cahaya. ya. Berarti Allah kan di atasnya. Berarti Allah itu gelap. Maka tidak ada cahaya. Oh, Gelap tidak. semua. Tidak. Pengertian roh Allah itu adalah roh, bukan berarti Allah itu adalah gelap. Pengertiannya bukan begitu. Tidak bisa diklaim. Ketika saya hadir, Oke, ya. berarti Allah itu sekarang terang. begini. Allah itu terang. Sebentar, begini. Ketika saya hadir di dalam suatu ruangan, Ya. ruangan itu sepi. Ruangan itu tidak ada suara. Terus Anda berkata, berarti Samuel bisu. Gitu. Loh, saya tidak nanya itu. Saya tidak tanya itu. Sekarang Tidak terang bisa dan Anda gelap. katakan, Anda Kenapa tidak bisa tidak mengatakan bisa? Allah itu gelap. Oke. Sekarang Anda kan bertanya, apakah Allah itu gelap? Sekarang ada sekarang- ayatnya yang mengatakan Allah itu Kenapa? gelap nggak? Kenapa tempat itu gelap? Karena tidak ada cahaya. Coba kenapa? Karena tidak Coba. cahaya. Nah, Karena tidak ada cahaya. Berarti Allah itu tidak bercahaya. Iya, tetapi bukan Loh. Allah tidak bercahaya. Sekarang kalau Tempat saya itu bawa gelap senter, gulita. Kalimat di sekarang sana kalau gelap saya gulita. bawa, sekarang kalau saya bawa senter ke suatu ruangan, Ya. ruangannya gelap. Ya. Berarti senter itu gelap. Karena kau tidak ikut. Sekarang pukul 22.40. Siapa ini? Pukul 2.40. Halo, suaramu nggak ada. Halo, Halo, ada suaranya? udah. Nah, ketika saya bawa senter di dalam satu ruangan itu gelap, berarti senter itu gelap. Karena tak kau hidupkan ya gelap, tak ada cahaya Nah, dari dia. ketika Allah tidak menghidupkan, terus Allah dikatakan Allah itu gelap, bukan terang. Betul, gelap. Kok ketawa sih? Allah kamu bilang tadi gelap. Kau sendiri sudah skakmat diri kau sendiri. Gak ada aku suka mat. Kamu putar ulang video ini. Pertama kau bilang Allah itu terang. Sekarang Aku bilang pertama Allah itu roh. Allah itu terang. Ketika aku tanya Ayatnya. Allah itu terang, iya kamu bilang. Oke, sekarang saya tanya. Iya. Iya, oke. Berarti Ah. terang kan? Berarti ketika Ah. terang itu datang melayang-layang, kenapa nggak tempat itu jadi terang kok malah gelap? Kan tadi sudah kau bilang. Apa yang ku bilang? Kan senternya belum dinyalain. Berarti Tuhan kayak senter. aduh. Kayak lampu. Dinyalain dulu baru Ya. terang. Aduh. Ayatnya ada, Le. Ayatnya ada. Ya, kasihlah. Kasih ayatnya. Baca ayat 3 tuh. Ya, apa dibilang? Iya. Bacalah. Ya, apa dibilang? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu Iya. jadi. Ya. Iya. Begitu. Oke. Ah, ah. Sekarang bahwa Allah itu gelap, berarti sumber terang dari mana? Dari Allah. Tapi kok bilang Allah itu gelap? Mana mungkin gelap menghasilkan Mana terang? statement saya? Silakan diputar. Mana statement saya berkata Allah itu gelap. Oke, Silakan, saya tunggu. Allah itu Saya tunggu. terang kau bilang ya, tapi terangnya belum dihidupkan. Kayak lampu. Nah, Ya. Sekarang sumber terang dari mana? dari Allah. Yang mengatakan jadilah terang siapa? Dari firman Allah dong. Loh, di situ kata berfirmanlah bentuknya kata kerja apa kata benda? Iya, tapi yang menjadikan kan firman Allah yang menjadikan terang itu. Berarti Kalau yang sebentar. Kalau yang menjadikan adalah firman, seharusnya berfirmanlah Ya. sang firman, bukan Allah. Loh, Allah memang berfirman, tapi yang menjadikan itu kan firman. Alkitab sudah mengatakan, Yohanes 1 ayat 3, segala Kejadian sesuatu dijadikan firman. Iya. Ya, Kejadian Yohanes berapa? 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 gimana?
pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Iya, firman itu adalah Allah kan? Ya sudah, berarti benar. Sudah. Berarti firman itu adalah Allah. Benar, ya. Ayat Kejadian Ya. 1 ayat 3 berarti berfirmanlah Allah dong. Ya. Kok berfirmanlah Tritunggal, firman? Ya, Oh, Tritunggal. enggak Ya. dong. Enggak dong. Itu Tritunggal. Ya Tritunggal dong. Loh, kok Tritunggal? Di mana Ya. trinya? Sekarang Loh, saya sekarang tanya. gini, sekarang Oke, begini, oke, berfirmanlah ya Allah. udah. Sebentar gini. Ya. Sekarang berfirmanlah Allah. Di mana si firman di situ? Di mana si firman? Ya itu kan kalimat yang dikeluarkan itu kan si firman itu. Itu kan kata kerja. Iya, jadilah terang. Kan itu kan firman, itu suara. Oh, jadi firman jadi terang. Firman jadi terang. Iya, firman menjadi terang, menjadikan Oke, terang. mana firman, mana ayat firman jadi terang? Menjadikan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kalau menjadikan berarti kata kerja. Ya, Oh, karena ada kalau firman menjadikan, itu, maka jadi memang kata kerja. kalau Kalau menjadikan menjadi jadi kata hanya- kerja. Ya, yang menjadi Waduh. manusia itu, menjadi manusia itu hanya Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi, bukan menjadikan, tapi menjadi. Sudah beda itu. Sebentar, Le. Kau lari ke Aduh. Yohanes 1:14. Kau Ya, lari ke karena Yohanes itu- 1:14. Itu Oke, kan kau salah. ada dua. Kau Kan salah memang Yohanes itu. 1:14. Ya, aku Ya, bilang kau salah. Yohanes 1:14 Ya. salah itu. Ya. Coba baca teks Yunaninya apa dibilang di situ. Aku nggak mau baca teks Yunani. Itulah kalau debat sama Samuel begini, repot kau bikin. Nah, sekarang Oke, silakan baca teks Yunani, aku mau dengar. sekarang Ya. Theos and klausa ketiga dari Yohanes 1 ayat 1, Ya. firman itu adalah Allah. Teks Yunaninya Theos and Hologos, betul? Ya. Oke. Theosnya dulu disebut, N adalah bentuk eimi adalah N di situ adalah ho di situ adalah kata sandang untuk logos yang untuk Allah, yang untuk Allah. Jadi Ya. bunyinya begini. Allah itu adalah sang firman, bunyinya begitu. Karena ada kata hologos. Allah Oke. itu adalah sang firman. Berarti kan Sang benar. firman. Iya. Sebentar dulu. Berarti ketika dikatakan sang firman, ini bukan bicara substansi dari Allah, tetapi bicara julukan. Contohnya, Lae adalah sang debater. Oke? Lae adalah sang debater. Itu julukan untuk Lae. Dengan menambahkan kata sandang tidak tetap de atau sang dalam bahasa Indonesianya. Ya, Ya. julukanlah. Jadi di ayat 14 Yohanes 1:14 itu tidak diterjemahkan juga sama yang lain. Sang firman menjadi daging, bukan jadi manusia. Ya, Sarx di daging. situ pakai katanya, menjadi Ya, daging. sama dengan Paul Zhang. Daging apa? Ya, saya yang ngasih tahu Paul Zhang. Ya, yang debat, daging. yang saya sebentar ya, saya debat sama Paul Zhang Trinitas, saya oneness. Dia jadi oneness gara-gara debat sama saya. Wah. Gitu. Jadi kau lebih berperkara kalau debat sama saya dibanding sama Paul Zhang. Saya gurunya Paul Zhang. Wah, mantap. Ini terbongkar rahasia Paul Zhang. Iya, Sekarang daging yang dimaksud situ daging apa? daging manusia. Daging manusia. Berarti kalau Iya. dipotong ini yang di dalam itulah Yesus. Yesus itu kan nama lah, Yesus itu proper name. Nama. Berarti Nah. Yesus itu oke lah. Kau bilang firman menjadi daging, begitu kan? Nah, iya. Ada daging yang bagaimana? Contoh, kupotong tanganku ini ada dagingnya, kupisahkan lagi nih, daging itu atau Nah, daging bikin seasang lah ya. Ya kayak gitu daging yang begitu. Iya. Itulah. Padahal dia punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hidung, punya tangan. Gimana? Lah terus maksudnya Ini gimana? Kok tidak anehnya gimana aneh? Ini mau Anehnya di mana? kalau bilang letter itu karena anehnya gimana? Yesus ketika di bumi, firman menjadi manusia itu ketika di bumi banyak saksi bahwa dia berjalan, punya kaki, Ya, punya tangan, bukan daging, tetelan. Bukan lah, bicara daging di sini dalam teks asli itu jangan terus diartikan firman menjadi daging, menjadi mata, menjadi hidung, menjadi kaki, bukan begitu. Maksud menjelaskan daging ini dia bicara substansinya. Masa seorang sang debater saya mesti jelasin sampai ke sana sih? Berarti tidak letterlet. Loh, letterletnya begitu, kita nggak usah tafsir. Ketika dikatakan kalau letterlet daging, letterletnya begitu. Letterletnya begitu, nggak bisa. Oke, sebentar ya. Kan ketika dikatakan Allah menjadi daging itu bicara substansi. Itu letterletnya substansinya daging. Gitu. Jadi bicara mengatakan jadi manusia. Oh, beda lah. Belai nggak tahu berarti. Oke. Beda.
Jadi gini lah ya. Oke lah, sudah malam, aku punya waktu terbatas. Laya belum tahu masalahnya. Iya, Laya kurang pengetahuan tahu. tentang Iya, teks Bang Rudi. gitu. Bang Rudi jam berapa mau tidur Bang? Soalnya sakitnya nanti kambuh Ini pula. jam 11. Ya. Ini, hari ini aku tidak minum obat, tapi memang aku harus tidur dulu. Oke lah, ini dijadwalkan aja biar aku debat kepada Samuel Syahani. Kemarin kan udah kebilang lah, tadi pagi lu bilang oke. Lupa. Aku kira kau bilang kau mau ngobrol Itulah. sama Samuel, terus kau hadirkan aku. Perkataan kau saja kau tafsirkan jadi lupa lagi. Aduh, cuman ya kau Lay? Buat Lay. Dia dibuat bacalah WA-nya, Bang, nanti malam aku live dengan Samuel, masuklah katanya. Ya, Kau bilang aja ajak si oke. Deki Ngadas. Aku pesan sama kau, ajak Deki Ngadas, Ezra Soros semua. Aku sendiri saja. Silakan. Ngapain kau ajak si Paul Zhang? Nggak usah. Nggak Aku usah. sendiri saja. Lah tadi saja kau sudah ketek. Saya Rekaman bukan murid mereka. Saya bukan murid mereka. Bilang kamu murid mereka siapa? Iya, jadi gini saja. Kan kemarin kan si Deki Ngadas kan sebut-sebut nama saya kan begitu. Ya enggak urusanku. Saya tunggu. Ngapain? Jadi kalau Lay Nggak mau, urusanku. saya menghimbau kalau Lay mau, apakah karena Lay kan di sini sudah melanggar premis Lay sendiri dan macam-macamnya. Aku tidak Lay- melanggar premis. Lay tidak mengerti. Lay tidak mengerti teks-teks asli. Jadi bagaimana mau debat dengan Samuel Siahan kalau begitu? Putar ulang rekaman video ada. Iya. Jadi tidak usah pala kau bilang ini itu, putar aja rekaman video. Lihat siapa yang mengatakan Allah itu terang. Bukan aku. Saya Sudah, terlebih dahulu Rekaman Oke video lah. masih ada, jangan katakan ini dan itu biar orang-orang yang menilai. Saya Oke? terlebih dahulu mengatakan Allah itu roh itu. Ya, silakan. Betul. Dan kau bilang Sudah. ada lagi kau bilang Allah itu roh, tetapi bukan Allah roh yang itu kau bilang. Itu ininya. Berarti Siapa dua bilang? dong. Siapa bilang? Putar rekaman itu masih ada. Ada. Ya, oke, boleh. Ada. Oke. Putar nanti rekaman itu ketika setelah aku selesai bilang cahaya, kamu bilang roh yang melayang-layang itu bukan roh Allah sesungguhnya, tapi terakhirnya kau bilang ya itu Allah sesungguhnya. Karena Bukan saya bilang begitu. Anda nggak ngerti. Itu Putar dalam soal rekamannya. ketemu dengan Yakub. Bukan yang di Iya. Kejadian 1 ayat 2 yang Tidak, ketemu kita masih Yakub. bicara kejadian 1 tadi terakhir ini. Iya, yang Sudahlah. saya bilang itu bukan seluruh kepenuhan Allah itu terus bertemu Yakub, bukan itu soal dalam konteks ketemu Yakub, bukan soal yang di Kejadian 1 ayat 2. Kita tidak Masalah. hanya sudah kita lewatkan. Nanti Nah, diputar aja, masih Nah. ada. Oke ya, selamat malam semuanya ya. Tidur